sahabat-sahabat YouTube sekalian, sahabat-sahabat IT, kembali lagi bersama saya Lamro Herianto. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengganti LCD untuk handphone. Kita buka casing belakangnya ini. Caranya sangat mudah. Teman-teman sekalian bisa mencongkel dari sisi ini. Dari sisi ini teman-teman congkel, bisa pakai kuku, bisa mungkin pakai alat pencongkel yang sedikit tipis seperti pinset congkel ini mungkin. Ya, teman-teman bisa masukkan ke bagian pinggirnya. Tapi terlebih dahulu teman-teman harus keluarkan tempat SIM card-nya ya. Tempat SIM card dari sini teman-teman harus keluarkan dulu. Nah, kemudian teman-teman harus congkel dari pinggir sini, ingat dari pinggir. Kalau dari tengah itu susah, nanti bukanya harus dari pinggir. Setelah teman-teman congkel semuanya, teman-teman akan menemukan bagian mesinnya seperti ini. Ini kasusnya sudah saya bongkar. Kebetulan saya agak sedikit ini kalau harus dipasang lagi. Nah, di bagian sini itu ada 5 baut. Ada 5 baut di bagian sini. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. 6 sama di sini 1. Nah, teman-teman bisa buka dulu pakai obeng di ke 6 sisi baut ini. Kemudian jangan lupa teman-teman lepaskan setiap konektornya. Ini konektor power dan on off di sini. Caranya teman-teman tinggal mengangkat, ada di sini. Ya, ini ada seperti cetekannya, teman angkat, kemudian teman tarik secara perlahan agar lepas dengan sempurna. Hati-hati jangan sampai sobek. Kemudian konektor di sini juga, konektor dari LCD-nya. Dari sini juga dari sini. Teman-teman harus lepaskan semuanya. Kemudian kabel power ya, kabel baterainya di sini juga teman-teman harus lepaskan. Baterainya nggak perlu dicopot. Nah, kemudian setelah teman lepaskan semua, teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, sudah terbuka. Kemudian untuk melepaskan LCD-nya, teman-teman bisa gunakan solder uap ya, atau blower. Teman-teman bisa semprotkan blower dengan panas yang sesuai dengan kebiasaan teman-teman ya. Bisa juga kalau nggak punya blower pakai setrika, pinggir-pinggirnya dilapis pakai kertas kemudian disetrika. Itu sama aja, tapi hati-hati jangan sampai terlalu panas. Bisa pakai panasnya sekitar 200 derajat Celcius atau 150 bisa. Teman-teman panaskan di bagian pinggir-pinggirnya. Setelah dia panas, lemnya sudah lepas atau tidak lengket lagi. Kemudian teman-teman bisa mengangkat LCD-nya. Bisa angkat LCD-nya seperti ini. Ini, seperti ini LCD-nya. Nah, untuk kasus kali ini yang sudah saya bongkar ini, saya akan coba mengganti menggunakan LCD yang baru. Harganya di grosir spare part handphone itu sekitar 200 ribuan. Sementara harga jualnya kita bisa di kisaran 280 sampai 300 ribu. Biasanya upahnya itu 100 ribu pemasangannya. Nah, sekarang kita akan mencoba memasang LCD-nya. Pastikan LCD-nya ini harus dalam kondisi baik ya. Dalam kondisi baik. Yang di sini kalau bisa dilepaskan supaya nanti lemnya bisa melekat dengan sempurna. Ya, ini kita bisa lepaskan dulu. Di bagian sini juga kita lepaskan. Yang penting celah di sini bisa dimasukin lem nantinya. Karena apa? Lemnya kalau ada tahanan seperti ini biasanya kurang bagus melekatnya. Oke.
Setelah kita selesai melepaskannya, kita coba dulu untuk memasang ya. Coba untuk memasang, ingat posisinya itu adalah konektor ini, LCD-nya ini harus betul-betul pas di lubangnya sini. Nah, dan ini ke sini. Oke. Oke, kita coba pasang dulu yang kecilnya dulu. Kemudian yang besarnya. Ya, kita tes apakah dia pas. Oke, ternyata pas ya, teman-teman semua. Oke, dia pas. Pastikan dia pas. Oke, setelah kita pasang, teman-teman bisa langsung memasang mesinnya terlebih dahulu, atau teman-teman juga bisa memasang lem di LCD-nya terlebih dahulu, tergantung keinginan teman-teman semua, mana yang lebih duluan dipasang. Cuman kalau saya nampaknya lebih enak kalau dipasang lemnya dulu ya, supaya nanti nggak ribet. Nah, sebelum kita memasang semuanya, pastikan bekas lem yang sebelumnya ini sudah dibersihkan. Nah, biasa di pinggir-pinggir sini nih ada bekas-bekas lemnya. Pastikan untuk bekas lemnya ini harus sudah dibersihkan. Bisa menggunakan cutter atau apalah, benda-benda tajam lainnya ya. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu karena ini adalah karet ya. Ini untuk memastikan di mana posisi lem yang harus kita lengketkan. Oke, sekarang saatnya kita memasang lemnya. Ingat teman-teman, lemnya juga nggak boleh sembarangan lem. Dia ada khusus untuk lem LCD. Teman-teman bisa membelinya di toko spare part handphone. Kalau saya menggunakan ini, lem ini E8000 medium viscosity katanya. Oke. Saya iniin dulu soalnya udah hampir habis, udah sering dipakai. Ini lemnya juga gampang sekali mengeras, makanya setelah dipakai harus langsung ditutup ya, supaya tidak masuk angin. Oke, begini tampilannya. Kemudian kita bisa memasang lem. Ingat, lemnya nggak boleh sembarangan dipasang karena bisa mengganggu bagian yang lainnya. Usahakan masang lem itu di pinggir seperti ini ya, pinggir seperti ini. Semuanya harus dipasang di pinggir semuanya. Lebih enak kayak kalau ditidurin kayak gini. Pasang lemnya secara merata, karena kalau dia nggak rata nanti gampang lepas lemnya. Di bagian atas ini hati-hati ada loudspeakernya, jangan sampai ditutup. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman tahan toggle LED 2, kemudian pencet tombol power. Tunggu sampai dia masuk ke menu routing. Nah, di menu routing ini kita akan melihat ada beberapa menu. Kebetulan laptop ini support di WiFi ataupun di... Oke, setelah lemnya dipasang di pinggir-pinggirnya, kita bisa langsung memasukkan LCD-nya ini. Hati-hati, jangan terburu-buru, karena nanti kalau LCD-nya kena lem, bagian kabelnya, kabel konektornya bisa kurang bagus hasilnya ya.
Nah, setelah itu kita bisa melengketkan seperti ini. Kalau teman-teman punya alat press LCD, lebih baik menggunakan alat press LCD, hasilnya itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada alat press LCD, teman-teman bisa menggunakan karet gelang seperti ini, kemudian diikat seperti ini. Tujuannya supaya LCD-nya melekat dengan sempurna. Dan pada beberapa kasus LCD-nya itu kalau nggak hati-hati ngikatnya bisa pecah ya, karena ikat karetnya terlalu ketat. Ya, ini kita harus pastikan LCD-nya itu melekat dengan sempurna. Jadi untuk melekatkan LCD-nya kita harus hati-hati, jangan terlalu terburu-buru, dan perhatikan kabel konektornya. Jangan sampai menimpa atau mengikat kabel konektornya yang nantinya bisa menyebabkan kabel konektornya putus. Pada dasarnya untuk pengeleman ini membutuhkan waktu biasanya sekitar 3 jam supaya lemnya betul-betul menempel dengan sempurna. Tiga jam sudah cukup untuk mengikat ini ya. Ini harus betul-betul hati-hati mengikatnya, jangan sampai ini ya, jangan sampai salah. Supaya LCD-nya bisa terpasang dengan sempurna. Ya, ini juga harus diperhatikan teman-teman ya. Tombol home ini harus diperhatikan, jangan sampai tombol home-nya tidak pas ya. Dia harus betul-betul pas di sini tombol home-nya, karena dia kalau terpencet nanti handphonenya bisa error, kayak ada hantunya, dia jalan-jalan sendiri ya. Oke, proses ngepresnya saya rasa sudah cukup segini aja, karena kalau dia terlalu banyak nanti LCD-nya bisa retak atau pecah. Yang pinggir-pinggirnya sini juga perlu harus diperhatikan teman-temannya, karena pinggir-pinggirnya sini biasanya agak gampang longgar. Jadi betul-betul teman-teman harus perhatikan, jangan sampai dia longgar. Oke, sampai di sini LCD-nya sudah terpasang. Kita tinggal menunggu lemnya kering, mungkin sekitar ya bisa 1 jam atau 2 jam. Nanti kita lanjutkan dan kita tes apakah handphonenya nyala atau tidak ya. Tadi kita sudah lem dan sudah tunggu sampai beberapa waktu, dan sekarang kita akan memasang bagian mesinnya, memasang keseluruhannya ya, baik itu mesinnya dan juga casingnya semuanya. Oke, sekarang kita akan coba lepaskan karetnya, kareters secara perlahan, jangan sampai merusak bagian yang lainnya.
Oke. Dan saya akan melepas hanya bagian sini dulu, bagian mesinnya. Siapa tahu di bagian yang lainnya masih ada yang kurang lengket lainnya. Oke, saat ingin memasang pastikan ini di sini ada, biasanya ada lem, saya sudah lepas, dan ini ditempelin di sini. Nah, ada tempatnya untuk nempelin di situ supaya ukurannya pas. Kemudian kita akan memasang bagian mesinnya. Posisi untuk memasang bagian mesin itu seperti ini. Ya, seperti ini. Paskan lubang bautnya di masing-masing tempat bautnya ya. Kemudian ini kita harus posisikan supaya betul-betul pas. Setelah itu kita harus keluarkan alat ajaib. Alat ajaib saya itu ini. Ya. Kita pasang dulu bautnya menggunakan alat ajaib ini, itu obengers. Aduh, jatuh. Harus sedikit hati-hati karena ini bautnya super kecil sekali. Kalau yang matanya agak sedikit rabun bisa menggunakan lensa ya. Nah, di sini untuk bautnya sendiri ada yang menggunakan bunga, obeng bunga, ada yang menggunakan obeng plus ya. Kita pasang dulu yang menggunakan obeng plusnya, nanti kita ganti pakai obeng bunga. Lebih bagus lagi kalau obengnya itu yang ada magnetnya teman-teman, supaya bisa lengket langsung. Ini mah lengket kameranya ini. Magnet kameranya lebih kencang daripada magnet obeng saya. Oke, kita bisa pasang dulu. Ya, di bagian sini juga harus dipasang konektor power sama volumenya, dipasang secara perlahan. Di bagian sini juga dipasang. Ini yang dari baterai. Makasih ya. Ini dan terakhir yang ini yang LCD-nya. Yang ini LCD-nya. Usahakan pemasangannya harus rapat supaya tidak ini ya. Nanti terakhir kita akan memasang penutupnya. Ini kita hanya untuk ngetes dulu teman-teman ya. Kalau sudah terpasang dengan baik, nanti posisinya ini ada penutupnya, penahannya. Tapi untuk sementara kita ini dulu, kita pastikan handphonenya menyala apa tidak. Kita bisa coba lepaskan karet-karetnya ini. Kita tes. Ini sempurna. Terpasang dengan sempurna. Ternyata sudah bagus. Dan terakhir kita pasang ini. Kita pasang apa namanya ini? Casing belakangnya, penutup belakangnya. Cara memasang penutup belakangnya ini juga harus hati-hati. Dari atas agak sedikit kita tekan ke bawah, kemudian ini bisa langsung kita tekan aja begini, seperti ini. Memang casing belakang ini beda sama handphone Xiaomi dan Oppo ya, yang gampang masangnya. Ini agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit masang dan melepas casing belakangnya ini. Kemudian tempat kartunya kita pasang lagi.
plastik pelindungnya kita lepaskan. Karena handphonenya sudah siap untuk digunakan. Oke, nanti kita tinggal bersihkan bekas karet-karetnya, bekas lemnya, dan handphone ini sudah siap untuk digunakan kembali. Oke, sekian dulu tutorial memasang LCD untuk handphone Asus Zenfone 4 Max Pro. Jangan lupa di subscribe, di like, dan apabila ada yang tidak mengerti, tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah YouTube-nya. Sampai sekian dulu, salam sukses, salam entrepreneur.